Baik, sebelumnya selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Mikal Nicholas Seragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S230034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan front end untuk praktikum kita yang kelima. Jadi mana sih kita ada membuat aplikasi yang bernama uh, to Delcom Tudus. Nah, langsung saya jelaskan aja untuk bagian front end-nya. Jadi di sini adalah ada eh, Android manifest.xml yang dimana ini adalah file konfigurasi utama Android yang nanti gunanya untuk mendefinisikan permission internet, eh, konfigurasi aplikasinya seperti nama, icon, tema, dan juga network security config. Nah, sini juga mendaftarkan main activity-nya itu sebagai entry point dengan filter eh, untuk mainnya atau launcher. Lalu yang selanjutnya sini untuk bagian helper. Sini ada alert helper. Nah, di sini kita lihat. Jadi alert helper ini adalah berisi eh, in- info berisi alert type. Ya, misalnya kayak dia berhasil, eh, gak berhasil atau error, warning atau info dan lain-lain. Nah, di mana nanti data kelas alert ini menyimpan status visibilitas pesan alertnya. Nah, sini ada fungsi show yang dimana untuk mengelola tampilan dialog yang muncul nanti kalau misalnya digunakan oleh pengguna. Lalu console helper untuk menjadikan dan juga menyimpan semua path navigasinya kayak login, register, home, profile, to-dos, detail, dan edit dan sebagainya. Nanti ini supaya nggak ada eh magic string seperti itu. Yang selanjutnya sini ada route helper, yang dimana route helper ini adalah objek helper navigasi yang menyediakan fungsi itu untuk berpindah ke halaman lainnya. Nah, jadi dia akan menyimpan fungsi kayak misalnya kita ke halaman mana, lalu dia misalnya back untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Sini juga ada suspend helper. Suspend helper ini berisi fungsi suspend untuk menampilkan snack bar bertipe error, sukses, info dan juga warning. Nah, dengan auto dismiss setelah 5 detik. Jadi ini nanti dia akan menyimpan sini akan ada fungsi save API call di mana untuk membungkus pemanggilan API dengan penanganan error HTTP dan juga exception serta secara seragam. Lalu yang selanjutnya ada tools helper, di mana tools helper ini adalah objek utility yang menyediakan fungsi untuk membangun URL gambarnya. Nah, sini juga ada fungsi konversi eh, URI ke multi-part body dan juga ke file untuk keperluan upload dan juga upload untuk foto dan juga covernya. Lalu yang selanjutnya sini ada pref modul, yang dimana adalah modul untuk dependency injectionnya, di mana nanti menyediakan instance token pref bertipe singleton dan disuntikkan ke seluruh aplikasi melalui singleton komponen. Sini juga ada to-do modul. To-do modul ini dia nanti yang mendaftarkan to-do app kontainernya itu dan juga i-to-do repository sebagai dependensi yang dapat diinjeksi. Ini gunanya juga untuk menghubungkan interface repository dengan implementasi concurrentnya. Ini ada respon message. Nah, ini untuk membungkus semua respon dari API-nya tadi. Nanti di sini juga berisi status untuk status itu string, message string, dan juga data eh, bertipe generik T. Sini ada request out, yang mana ini berisi beberapa data kelas request untuk keperluan autentikasi. Ada request out register, seperti name, username, password. Untuk yang login dia username, password doang yang diminta. Nah, jadi untuk logout dia ada out token dan juga request refresh token atau out token untuk ininya. Lalu yang selanjutnya sini ada request to do, yang dimana ini adalah data kelas untuk request dan juga update to do, yang dimana ini berisi file title, description dan juga is done dengan nilai defaultnya itu false.
Lalu juga sini ada request user yang dimana berisi dua data kelas yaitu request user change untuk mengubah nama dan juga username profilnya. Di sini juga ada request user change password untuk mengubah passwordnya itu nanti. Nanti kita akan memasukkan data password yang lama dan juga password yang baru. Kalau misalnya respon out ini gunanya eh, dia itu untuk berhenti data kelas respon autentikasi seperti respon out register yang mengembalikan user ID-nya dan juga ada respon out login yang mengembalikan out token dan reverse tokennya. Lalu yang selanjutnya ada respon to do. Nah, jadi pada respon to do ini ada beberapa data untuk kelas respon itu seperti respon to do's, untuk respon to do-nya itu single, respon to do datanya itu model lengkap semua file to do-nya dan juga ada respon to do add-nya itu atau bersih to do ID hasil yang sudah kita masukkan atau yang dibuat nanti oleh pengguna. Lalu yang selanjutnya itu ada respon user yang dimana ini eh, sebagai wrapper dan respon user datanya ini sebagai model data yang dikembalikan API. Nah, sini juga mencakup ID, nama, username, create kapan, dan juga update-nya itu kapan. Lalu ada itu container yang dimana i2do app app container di mana ini interface kontrak untuk app container yang mengekspos repositorinya. Di sini bertipe i2do repository. Nah, jadi sini dia digunakan sebagai abstraksi untuk inisialisasi dependensi jaringannya. Lalu selanjutnya ada i2do repository yang dimana i2do repository ini adalah interface kontrak lengkap untuk mendefinisikan semua operasi API yang tersedia. Mulai dari autentikasi kayak register, login, logout, refresh token, manajemen user, isi seperti get, update profil, password, foto, dan core to do beserta upload covernya. Lalu selanjutnya ada to do API service, yang mana to do API service adalah interface retrofit yang dimana mendefinisikan semua endpoint API menggunakan anotasi HTTP kayak get, post, delete, dan juga multipart. Nah, sini juga termasuk juga dia header yaitu authorization untuk fetch atau query parameter untuk setiap endpointnya. Lalu sini ada juga to do app container. Nah, jadi to do app container ini adalah eh, implementasi dari i2do app container tadi. Nah, di sini dia mengkonfigurasi HTTP client, OK HTTP client dengan login interceptor dan juga SSL bypass untuk developmentnya. Nah, sini timeout itu ada 2 menit lalu membangun instant retrofit dengan JSON converter dengan base URL dari build config-nya tadi. Lalu selanjutnya sini ada to-do repository. Nah, jadi ini adalah implementasi konkret dari i2do repository-nya tadi. Yang dimana dia mendelegasikan setiap pemanggilannya itu ke to-do API service-nya. Nah, sini juga dia akan membungkusnya dengan Source Helper, Save API Call, yang dimana untuk penanganan error yang konsisten. Sekaligus juga menambahkan prefix atau bearer pada setiap out tokennya. Nah, ini out token. Nah, jadi kalau misalnya out token ini tadi yang sudah seperti sudah kita sebutkan, dia mengelola penyimpanan tokennya di share preference. Nah, ini menyediakan fungsi save, get, dan juga clear untuk out tokennya. Selanjutnya kita masuk ke bagian UI. Nah, sini bagian komponen. Sini ada bottom dialog. Yang dimana bottom dialog ini eh adalah komponen composable yang dapat dikustomisasi dengan tipe info, sukses, warning, dan juga error. Nah, di ini dia menampilkan ikon, judul, pesan, dan juga tombol aksinya. Nah, sini juga ada beberapa extension yaitu info bottom dialog, warning bottom dialog, sukses bottom dialog, error bottom dialog, dan juga confirmation bottom dialog. Nah, selanjutnya ada bottom nav komponen yang itu adalah komponen navigasi bawah dengan 3 item yaitu home, to-dos, profile. Di mana home ini nanti dia akan memberi informasi beberapa to-do yang sudah selesai
dan yang belum selesai. Kalau misalnya bagian to do nanti untuk kita menambahkan to do, mengedit to do dan melihat to do yang ada. Lalu untuk bagian profile ini kita akan menampilkan profil kita. Lalu ada custom snack bar yang dimana ini adalah menampilkan snack bar dengan warna dan icon yang berbeda berdasarkan tipe pesannya itu. Kayak misalnya warning, error, sukses, dan juga info. Sini ada river loading. Nah, jadi river loading ini komponen loading atau animasi river yang menampilkan logo aplikasi di tengah dengan lingkaran meluas bertahap. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi loading melakukan satu aksi, dia akan muncul nanti. Lalu ada status card, di mana status card ini adalah komponen card kecil yang reusable untuk menampilkan statistik berupa icon dan juga nilai angka. Nah, ini kalau misalnya ini nanti kita bisa lihat di halaman home. Kita bisa yang seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat apakah udah ada yang selesai, berapa berapa totalnya dan juga berapa yang belum selesai. Lalu untuk bagian top app navbar komponen ini adalah komponen top app barnya yang sangat fleksibel dengan dukungan tombol back. Nah, itu untuk bagian top barnya. Oke, lalu kita masuk ke bagian out. Ada out login screen. Yang dimana ini eh nah, jadi sini nanti kita akan menyediakan untuk login ini kita akan menyediakan yang namanya username dan juga password. Ini tampilan ketika kita nanti mau login ke aplikasinya. Kalau misalnya nanti dia berhasil login, maka eh, akan masuk ke aplikasinya. Sama juga untuk yang bagian register, cuman untuk yang bagian register ini dia seperti kita tahu register itu akan meminta yang sudah kita definisikan tadi itu ada nama, username juga passwordnya. Nah, jadi sini juga ada validasi input atau integrasi out view modelnya. Nah, kalau misalnya ini nanti jika dia menampilkan loading saat prosesnya itu berlangsung dan nanti akan masuk ke navigasi halaman login kalau misalnya udah kita berhasil untuk registernya. To do add screen ini gunanya untuk menambahkan to do baru dengan form judul dan deskripsi, validasi via alert dialog. Nah, di sini juga ada nanti di sini juga ada floating action button yang dimana untuk menyimpannya seperti tanda simpan. Lalu untuk pada bagian to do detail screen-nya inilah screen detail to do yang menampilkan cover atau dapat diubah image-nya atau judul status dan lain-lainnya kalau misalnya sudah selesai atau belum. Nah, sini juga ada menu untuk ubah data dan juga hapus dengan konfirmasi button dialog. Lalu ada to-do edit screen yang dimana ini untuk memuat data exciting to-do berdasarkan ID-nya. Dan nanti di sini akan menyediakan ID, form untuk mengubah judul dan lain-lain. Lalu ada to-do screen yang dimana to-do screen ini adalah daftar to-do yang ditampilkan untuk semua pengguna. Di sini juga ada nanti menu untuk pencarian di top bar-nya. Kalau misalnya kita mau cari to-do yang udah kita buat. Lalu untuk bagian home screen, inilah tampilan saat kita berhasil login. Dan di sini akan menangani refresh token saat pertama kali dibuka. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, dia akan menampilkan status ringkasan to do yang udah selesai, total yang udah ada, dan yang belum selesai. Untuk bagian profile screen, nah jadi inilah screen profil yang kita tampilkan, seperti menampilkan foto profil, nama username, tentang nah, username pengguna yang diambil dari API, dan juga ada menu logout kalau misalnya kita mau logout. Lalu ada bagian tema. Ini ada color, mana ini untuk mendefinisikan warnanya, tema untuk mengkonfigurasi material tema yang kita pakai dalam aplikasi Delcom ini. Lalu tipe ini gunanya untuk mendefinisikan sistem tipografi materialnya untuk aplikasi, mencakup semua skala teksnya itu. Lalu ada out view model. Nah, ini mana ini adalah autentikasi untuk mengelola state, login, register, logout, dan juga refresh tokennya. Lalu ada bagian to the view model.
Yang dimana ini untuk semua operasi to do dan juga foto profilnya. Nah ini dia kan mengulas step untuk daftar to do, detail to do, tambah, ubah, hapus dan juga ganti cover. Lalu ada UI app .kt. Ini fungsi komposable utama yang mengatur nav host dengan semua root aplikasinya. Ada app. Nah, kalau misalnya app ini eh untuk menginisialisasi Desert-nya sebagai dependency injection. Nah, jadi ini ada main activity yang mana adalah activity utama yang dianotasikan dengan Android entry point untuk Hilt. Jadi dia menginisialisasi to the view model dan juga out view modelnya. Nah, jadi sini juga ada build grade KTS ini untuk file konfigurasi build modulnya, libs version untuk versi katalog terpusatnya, lalu ada setting grade KTS untuk konfigurasi Gradle yang mendefinisikan repository pluginnya. Jadi saya akan sebentar lagi akan mendemokan bagaimana aplikasinya itu berjalan. Akan saya masukkan dari HP saya tunjukkan bagaimana saya menggunakan aplikasinya. Jadi mungkin sekian untuk pada bagian code-nya. Sebentar lagi saya akan presentasikan untuk bagian demo di device HP saya. Jadi mungkin sekian presentasi untuk sore ini. Siang ini saya ucapkan terima kasih.